Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo. Berjumpa kembali kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini menghadirkan informasi seputar Kabupaten Banjar selama sepekan. Bersama saya Ahmad Effendi, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian di rumah pribadi Bupati Banjar di Jalan Tanjung Rema, Martapura. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengungkapkan agar PPDP saat menjalankan tugasnya tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Selain itu, juga cermat dan teliti saat melakukan pemutakhiran data pemilih sehingga dapat menghasilkan data pemilih yang akurat dan berintegritas. Petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Banjar melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian perdana di rumah pribadi Bupati Banjar di Jalan Tanjung Rema, Martapura. Coklit perdana ini dilaksanakan usai apel coklit serentak dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di halaman kantor KPU Kabupaten Banjar. Kedatangan PPDP dari KPU Kabupaten Banjar untuk melakukan coklit pada Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman ini diikuti oleh Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan Edi Aryansyah, kemudian Ketua KPU Kabupaten Banjar Muhaimin, Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Fajri Tamjidillah, serta Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar Aslam. Usai didata oleh PPDP, Bupati Banjar menempelkan sendiri stiker tanda telah mengikuti coklit serentak dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Selain itu, Bupati Banjar juga menerima kaos gerakan coklit serentak dari Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Edi Aryansyah. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengungkapkan agar PPDP saat menjalankan tugas pemutakhiran data pemilih tetap menjaga protokol kesehatan karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, serta lebih cermat dan teliti sehingga dapat menghasilkan data pemilih yang akurat dan berintegritas. Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Edi Aryansyah mengatakan, gerakan coklit serentak ini dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia yang akan menggelar Pilkada Serentak tahun 2020. Tentu petugas pemutakhiran data pemilih mendatangi langsung ke rumah-rumah setiap warga untuk memastikan, meneliti, mencermati terkait dengan data berdasarkan data DP4 yang telah disusun menjadi daftar pemilih oleh KPU yang akan dimutakhirkan secara faktual di lapangan di setiap wilayah masing-masing. Nah, teman-teman yang melakukan pemutakhiran data pemilih ini, terutama PPDP, PPS, kita telah melakukan rapid test atau telah mendapatkan keterangan bebas dari gejala seperti influenza dan sebagainya, untuk memastikan setiap petugas kita betul-betul clear and clean dari COVID-19 sehingga tidak menjadi penyebar dari COVID-19. Yang kedua, memberikan trust pada publik bahwa kehadiran PPDP di setiap rumah warga itu tetap terjaga kesehatan dan keselamatan warga. Nah, tujuan utamanya adalah bagaimana memutakhirkan data pemilih ini. Tentu KPU dengan tagline melindungi hak pilih. KPU juga harus memperhatikan masyarakat yang domisilinya dinamis karena sering berpindah tempat tinggal. Misalnya, warga yang tinggal di Kertakhanyar dan Sungai Tabuk yang ternyata tidak memiliki identitas Kabupaten Banjar. Fajri juga meminta agar KPU, Bawaslu, dan aparat pemerintahan yang peduli dengan pelaksanaan pilkada dapat berperan aktif untuk menyukseskan pemutakhiran data pemilih tersebut. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman meresmikan rumah karantina COVID-19 Kabupaten Banjar di Guest House Sultan Sulaiman Martapura. Peresmian rumah karantina COVID-19 Kabupaten Banjar ini dilakukan karena 3 rumah karantina milik provinsi yang menampung pasien COVID-19 dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan ini selalu penuh. Adapun kapasitas daya tampung rumah karantina di Guest House Sultan Sulaiman ini sebanyak 30 orang dengan 14 buah kamar. Selain itu didampingi petugas medis yang terdiri dari 2 dokter konsultan dari RSUD Ratu Zaleha Martapura, 2 dokter umum dan 10 perawat relawan COVID-19. Di Kalimantan Selatan mempunyai 3 rumah karantina terpusat COVID-19, yaitu Ambulung, BPSDM, dan Bapelkes. Ketiga rumah karantina ini untuk menampung semua kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, dan saat ini Bapelkes menjadi tuan rumah karantina terpusat untuk para tenaga kesehatan. Dengan seringnya rumah karantina di provinsi yang selalu full akan pasien positif COVID-19, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman meresmikan rumah karantina COVID-19 Kabupaten Banjar bertempat di Guest House Sultan Sulaiman Martapura. Dibukanya Guest House Sultan Sulaiman menjadi rumah karantina berdasarkan surat penetapan nomor 188-433-338-Kum-202 bahwa perpanjangan status tanggap darurat bencana non-alam COVID-19 di Kabupaten Banjar dan pelaksanaan karantina khusus pasien COVID-19. Dalam sambutannya, Bupati Banjar atas nama pemerintah daerah mengucapkan rasa syukur atas peresmian rumah karantina COVID-19 ini, yang mana merupakan satu-satunya di Kabupaten Banjar sebagai tempat karantina khusus terpusat COVID-19. Tak lupa beliau berpesan dengan diresmikannya tempat tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat. Dan pemerintah daerah akan berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banjar. Pada hari ini kita bersama-sama meresmikan karantina bagi saudara-saudara kita atau masyarakat kita yang positif terkena atau tertular COVID-19. Itu kita sudah tahu bahwa kita ini harus siap menghadapi ini. Kita semua bahu-membahu bersama-sama untuk mengatasi apa yang terjadi di daerah kita ini, bahkan se-Indonesia, bahkan COVID-19 ini sedunia. Jadi bukan hanya daerah kita saja. Jadi maka oleh karena itu kita kada perlu bersedih hati, kita kada perlu bukan hanya daerah kita aja semua. Jadi hasil pemantauan tadi ternyata Dinas Kesehatan kita sudah siap menyiapkan hasilnya akan masuk. Nanti sore sudah ada 3 di Inden malah, jadi ada beberapa puskesmas yang sudah minta supaya memasukkan pasiennya ke rumah karantina. Jadi siang ini jam 2 kita akan mengadakan penjemputan untuk ke sini sekaligus pasien perdana nih dicoba kita bagaimana sistem di sini berjalan. Itu dulu mungkin karena kita alhamdulillah sudah siap kita punya ada 2 dokter umum yang siap standby, ada 2 dokter spesialis penyakit dalam dan paru yang sebagai konsultan, dan juga kita punya psikologis medik. Jadi kalau ada masalah psikologis kita siap juga. Ada perawat dan juga kita ada tenaga analis. Jadi nantinya melakukan swab bisa di sini. Jadi tidak perlu lagi ke Labkesda untuk pasien yang di sini. Jadi khusus yang masuk di sini aja. Kapasitas daya tampung rumah karantina ini sebanyak 30 orang dengan jumlah kamar 14 buah. Selain itu akan didampingi oleh petugas medis yang terdiri dari 2 orang dokter konsultan dari RSUD Ratu Zaleha, 2 orang dokter umum, dan 10 orang perawat relawan COVID-19. Fuad Umar, Kominfo Banjar, melaporkan.
Mitra Kominfo, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar menggelar rapat dengan agenda pembahasan rencana pembukaan pondok pesantren. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan ada 9 pondok pesantren di Kabupaten Banjar yang mengajukan pembukaan pembelajaran seperti biasa kepada petugas gugus tugas. Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut terkait dengan pembelajaran tatap muka pada pondok-pondok pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya di Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman pimpin rapat pembahasan rencana pembukaan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menyampaikan bahwa tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar bersama Kementerian Agama tentang bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan apabila proses pembelajaran di pondok pesantren dibuka seperti biasanya. Kurang lebih ada 9 pondok pesantren yang mengajukan pembukaan pembelajaran kepada gugus tugas untuk mendapatkan rekomendasi terkait dengan pembelajaran tatap muka pada pondok-pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Dandim 1006 Martapura, Siswo Budiarto di kesempatan ini mengatakan, terkait pandemi, diketahui perhitungan dan perbandingan angka yang kita tes dengan jumlah penduduk kita pun masih kecil. Artinya, masih besar peluang untuk masuk rumah sakit dan pasien yang meninggal akibat pandemi COVID-19. Perwakilan dari Kementerian Agama Ahmad Sofi mengatakan bahwa mayoritas pondok pesantren Darussalam Martapura merupakan salah satu pondok pesantren yang terbesar di Kabupaten Banjar. Jika pondok pesantren tersebut dibuka, maka otomatis ikut membuka proses pembelajaran. Dila Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rakor mingguan SKPD Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura dengan bahasan utama terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan untuk menuju masyarakat yang aman dan produktif ada buku pedoman COVID-19 sebagai dasar melangkah ke depan. Di antaranya buku pedoman menghadapi COVID-19, buku pencegahan, pengendalian, diagnosis, serta penanganan COVID-19 dan dampaknya, dan terakhir buku pedoman masyarakat produktif dalam menghadapi COVID-19. Rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar kembali dilaksanakan di Mahligai Sultan Adam Martapura pada Selasa pagi. Di antaranya membahas tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dalam arahannya mengatakan untuk menuju masyarakat yang aman dan produktif dari COVID-19, ada buku pedoman COVID-19 sebagai dasar melangkah ke depan. Di antaranya yang pertama ada pedoman buku menghadapi COVID-19, kedua, pencegahan pengendalian diagnosis dan demam, pedoman manajemen bagi pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya, ketiga, pedoman penerapan masyarakat produktif dalam menghadapi COVID-19 oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini total kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Banjar seluruhnya ada 482 kasus sembuh, 190 orang dirawat, 33 orang karantina khusus, 17 orang, isolasi mandiri 218 orang, dan yang meninggal 25 orang. Dan dalam data pemeriksaan swab atau PCR sampai 18 Juli 2020, jumlah yang diperiksa sebanyak 2.419 orang, dengan rincian yang positif 464, negatif 1.648 orang, dan invalid 6 orang, dan sedang dalam proses 101 orang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sekarang sudah meluncurkan lagi revisi kelima. Secara umum, pedoman 5 ini sudah tidak ada lagi istilah ODP dan PDP. Yang ada adalah kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan discarded, selesai isolasi, dan kematian. Rizal, Reva, Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Media Center Kabupaten Banjar tahun 2020 ini kembali meraih penghargaan sebagai media center terbaik kedua se-Indonesia untuk kategori kontribusi foto info publik. Penghargaan ini disampaikan melalui webinar Media Center yang digelar oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Media Center Kabupaten Banjar kerap menerima penghargaan serupa, bersaing dengan sekitar 250 lebih media center, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Media Center Kabupaten Banjar tahun ini kembali meraih penghargaan sebagai media center terbaik kedua se-Indonesia. Media Center yang dikelola oleh Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian ini berhasil menjadi terbaik kedua untuk kategori kontributor foto info publik. Penghargaan disampaikan melalui webinar Media Center yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo di Jakarta. Webinar diikuti oleh Media Center seluruh Indonesia yang dibina oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Tampil sebagai keynote speaker Widodo Muktio selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Sedangkan narasumber Redaktur Pelaksana Infopublik.id Ahmed Kurnia dan Redaktur Pelaksana Indonesia.go.id Elvira Indahsari. Media Center Kabupaten Banjar memang kerap menerima penghargaan serupa, bersaing dengan sekitar 250 lebih media center, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Pada tahun 2017 menjadi terbaik pertama kategori foto dan terbaik ke-10 kategori berita. Pada tahun 2018 meraih penghargaan kategori foto terbaik kedua dan pada 2019 meraih penghargaan sebagai terbaik ketiga kategori foto. Sedangkan tahun 2020 ini kembali berprestasi dengan menjadi terbaik kedua kategori foto. Widodo Muktio mengemukakan pentingnya kolaborasi termasuk dalam diseminasi informasi baik dengan sesama instansi pemerintah maupun dengan kalangan swasta, baik di tingkat nasional maupun juga di daerah. Ia pun mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Media Center Kabupaten Banjar dan media center lainnya yang telah berkontribusi pada penyebaran informasi pembangunan daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit menyatakan kegembiraannya atas seraihan penghargaan yang diraih Media Center Kabupaten Banjar. Menurut Aidil Basit, penghargaan ini merupakan hasil konsistensi dari rekan-rekan Media Center dalam mendistribusikan berita pembangunan daerah ke info publik. Ia pun mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para perilis dan redaktur berita atas prestasi mengharumkan nama daerah Kabupaten Banjar. Alhamdulillah pada hari ini kita berbicara komunikasi dengan Kementerian Kominfo. Kita telah dianugerahi sebagai juara 2 di tingkat nasional sebagai kontributor foto terbanyak di Indonesia nomor 2. Sebenarnya kalau secara kabupaten kota kita juara 1 karena juara satunya adalah Provinsi Gorontalo. Kemudian juara 2-nya adalah Kabupaten Banjar. Nah, terima kasih untuk semuanya. Dan ini tantangan bagi kita ke depan. Mudah-mudahan tahun 2021 kita bisa meraih juara 1. Amin. Sementara itu, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Edi Elminsyah Jaya menjelaskan, Media Center Kabupaten Banjar akan terus dikembangkan sebagai fungsi pembelajaran bagi masyarakat. Dan pihaknya pun telah secara konsisten berkontribusi dan berprestasi dalam diseminasi informasi di info publik yang dikelola oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan Pak Kadis tadi, kita mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia melalui Info Publik. Kita mendapatkan juara 2 kontributor foto terbanyak se-Indonesia, di mana pencapaian ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kita bersaing dengan 250 media center kabupaten maupun provinsi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih baik lagi.
Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah telah menginstruksikan agar fase kenormalan baru saat ini dapat disiapkan dengan baik. Presiden Joko Widodo telah menyatakan Indonesia harus tetap produktif, tetap juga aman dari COVID-19. Untuk kenormalan baru, Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah menyusun protokol kesehatan seperti cuci tangan dengan sabun, wajib menggunakan masker, jaga jarak, dan hal lainnya. Berikut ini kami tampilkan tayangan penerapan protokol kesehatan COVID-19 untuk kategori pasar modern di Kabupaten Banjar. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Ahmad Effendi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.